Juara umum kemarin itu dia ngabisin anggaran sampai 15 juta. Uniknya Pesta Praga itu dia itu ada proses pembelajaran yang jarang orang lihat. Pertama, kedua, ketiga itu free, ya, bebas. Nonton nggak bayar. Nggak bayar. Kegiatan di rating yang ngabisin anggaran 80 juta, ya. Dia cuma di situ. Selama lu di Racana lu dapat apa? Maksudnya ada ilmu baru kah yang itu, pengalaman baru kah? Maksudnya lu yang bisa share. Karena kan tadi kan ada ini ya, katanya ada rekrutmen. Enggak. Siapa tahu teman-teman di sana yang umurnya sudah sesuai golongan Padega bisa masuk ke dalam Racana tersebut. Jadi biar lebih menarik gitu ya. Sebetulnya ketika di Racana itu kita belajarnya kalau di Kabupaten Tangerang itu yang bagusnya apa? Yang ngebimbing kita pembina kita itu langsung dari Pusdikacam. Langsung ya? Langsung. Jadi nih pramuka-pramuka yang nyerong kanan, pramuka yang nyerong kiri, ya pramukaan. Ya kalau masuk Racana sih insya Allah pramukanya bakal lurus gitu kan. Lurus ya? Ya tahu mana yang harus pramuka yang benar kayak gimana, ya kan? Pakai seragam pramuka itu yang baik itu kayak gimana gitu kan, sikap yang baik itu kayak gimana, itu ketika di Racana itu lebih diperdalam ya, lebih kepada pengamalan jiwa lah, pengamalan jiwa kepramukaannya kalau di Racana. Berarti bagus banget dong kalau ikut Racana Kabupaten Tangerang. Bagus ya, yang penting siap waktunya aja, pulang balik. Kalau yang dari ujung Gunung Kaler tuh lu harus datang ke Warcap, ke Turu, ujung Tangerang ya. gitu, ya gitu doang sambutannya. Ya kalau jarak masih itu mah tergantung ininya masing-masing ya. Iya. Cuma kalau misalkan udah niat emang pengen memperdalam ilmu pramuka dan memperbaiki diri di pramuka, itu bisa ikut di Racana ya. Racana. Nah nanti kalau yang mau ya tinggal hubungi Dewan Kerja Cabang aja. Gitu. Yang kurang di pramuka nih ya Kak, di Kabupaten Tangerang itu yang kurang apa sih? Pramukanya ya? Maksudnya lu ada kekurangan kah? Atau ada keluhan kah? Atau ada keresahan kah? Pramuka yang ada di Kabupaten Tangerang. Pramuka di Kabupaten Tangerang. Apa ya? Kalau kayak gue nih Kak, kalau gue nih ngerasanya terkadang anggota pramuka yang ada di Kabupaten Tangerang itu masih banyak yang nggak mentaati peraturan. Yang minimal itu yang seragam itu Kak, yang 174 itu masih banyak banget kalau menurut gua. Terus kemarin juga gua sempat ngobrol sama ini anggota Pusdikacam. Masih banyak juga ternyata orang yang nggak tahu kalau scarf itu dipakainya di luar baju seragam pramuka. Jadi di seragam pramuka itu yang cuma setengah leher atau kacu aja, nggak boleh dipakai double, setengah leher dipakai, kacu scarf dipakai. Nah itu sebenarnya nggak taat sama aturan. Nah, yang gua rasa sih kayak gitu. Maksudnya apa susah ya orang mentaati seragam pramuka? Banyak banget. Sekarang anak Penggalang masih banyak yang pakai baju ini yang dikeluarkan ya, baju yang dikeluarin ya, baju penegak. Ya kan, yang harusnya maksudnya baju Penggalang. Dia anak Penggalang, pakai bajunya baju penegak gitu. Masih banyak banget yang kayak gitu. Apa emang benar-benar karena susahnya di bagian apa gitu ya? Kalau menurut gue sih, gue juga pernah kayak gitu. Gue dulu pernah ngebantu sebuah depan, gue pernah ya karena di madrasah jadi pakainya terbuka ya kan, nggak dimasukin kan, terbuka keluar panjang gitu kan. Terus pakai sepatu kan, banyak pengalaman katanya saya pantopel. Itu sebetulnya mah ketidaktahuan pembantu pembina, ketidaktahuan para pembina ya kan, yang kurang update ya kan. Kan tahu kadang lagi nih pramuka kalau yang di ya kita sih kalau wilayah sini ya wilayah masih daerah kampung lah. Ya pakainya pramukanya ya emang didikan dulu ya. Dulu kayak gini, ya sekarang beda kan, gitu kan. Nah itu kan kadang nggak update ya, para pembina itu kurang update untuk aturan-aturan baru di pramuka gitu kan. Sekarang aja masih di Kabupaten Tangerang belum ada yang banyak yang pakai yang apa tuh, yang tanda pembina yang baru. Iya. Nah itu kan banyak sekarang yang nggak pakai itu. Kalau menurut gua tadi ya, itu kan untuk yang tadi ya. Menurut gua kekurangan di Kabupaten Tangerang itu khusus untuk anak-anaknya satu ya, pramukanya nanggung ya kan. Ada yang nanggung ketika Penggalang nggak mau lanjut ke penegak, nggak mau lanjut ke Padega gitu kan, itu doang pada nanggung ya kan.
Kalau itu sih gue bisa ngasih bantahan ya Ki. Karena gue ngerasa juga mungkin itu tadi kejenuhan si anak. Jadi dia ngerasa pramukanya itu nggak universal. Padahal sebenarnya pramuka itu universal kan? Dalam artian misalkan di Penggarang dia nggak mau penegak di sekolah itu, bisa kan penegak di tempat lain gitu kan? Bisa kan? Tapi cuman etika sih. Iya benar. Cuma kita balik ke pramukanya Ki. Balik ke pramukanya. Mungkin dia nggak aktif di gugus depan, tapi bisa jadi dia aktif di itu satuan kerja. Ya bisa di Pasaka, bisa kan ya. Nah itu karena mungkin dia nggak mau karena kejenuhan tadi ya, nggak ada kegiatan lah, atau tadi benar-benar selama setahun tuh cuma latihan ngobrol, nggak ada yang ngebina. Itu kan banyak banget Ki. Sekarang banyak juga sekolah yang nggak ada pembina pramuka, dalam artian pembina yang terjun. Mungkin ada pembina pramukanya, cuma yang terjun nggak ada. Banyak kan di situ kali ya. Terus lu nih selama ini kali ya, kayak gua kan nih, gua nggak bisa ngapa-ngapain Ki selama kayak gini. Maksudnya dalam artian ya PSBB. Ya harus gitulah pokoknya selama pandemi ini ya gua nggak main di rumah. Nah gua ngaktifin pramuka gua di acara kayak gini nih Ki. Jadi gua dulu tuh gua mikirin kayak gini, gimana caranya kita tetap pramuka. Pokoknya kita wajib tetap pramuka. Nah karena teman-teman gua maksudnya sering banget ngumpulin tempat gua, ya kita berpikir lah kayak gini, gimana caranya kita ngedukasi pramuka, karena kita hampir rata-rata pembantu pembina dan pembina juga, dan kita edukasi melalui media digital gini kan. Kalau lu ada nggak sih, maksudnya di saat-saat seperti ini lu masih mikirin pramuka? Mungkin ya. Kalau gua ngeliat sosok lu kan sosok orang-orang yang sering bikin kegiatan besar ya. Apa lu ada kepikiran nih setelah kelar pandemi ini, lu bakal bikin sesuatu kegiatan yang sekali launching bisa lebih dari pesta peraga? Oh iya. Kalau itu untuk sekarang sih gue lebih kepada konsep ya. Karena waktu tenang ini jadi lebih enak berpikir lah untuk buat menghadapi habis selesai nih. Karena kegiatan ini banyak banget ya. Ditambah gue juga kan sekarang posisinya sebagai ketua relawan IPS Kabupaten Tangerang. Oh lu sekarang dari pramuka jadi relawan? Ya, ketua relawan ya IPS Kabupaten Tangerang. Oh keren juga tuh ya. Itu dari pramuka. Iya pasti, gue yakin. Karena hidup lo di pramuka. Iya, lu hidupnya di pramuka. Iya, karena orang pasti ngeliat ketika gue kemana-mana ya, ada yang nanyain gitu kan. Kenal sama Maki nggak? Orang pramuka bukan? Iya, pasti ketika nyebutin nama gue di wilayah sini ya, pasti ngomongnya anak pramuka. Iya, pasti udah tahu semua gitu kan. Memang karena ya kalau pramuka udah ngelekat ya, udah ngelekat ke diri, jadi udah nggak agak asing kalau pramuka. Makanya satu jalan ya. Ketika kita bergerak di pramuka, banyak di luar pramuka itu mantau gitu kan, ini anak bagus gitu kan. Akhirnya gue ditarik gitu buat ikut kegiatan di relawan di luar pramuka ya, yang akhirnya ya kita lebih luas lagi gitu. Pramuka juga kan udah ada pramuka peduli tuh ya, yang mungkin di beberapa bagian wilayah itu pramuka pedulinya benar-benar terjun langsung ke yang terkena dampak. Ya, banyak lah. Berarti lu sekarang masih konsep si kegiatan itu? Ya, gue mau kombinasi sih sebetulnya. Karena gue dilibatkan di relawan HIP di pencegahan ya. Relawannya di pencegahan bukan pengobahan, kita pencegahan, edukasi. Iya. Ya mungkin ya nggak bakal jauh-jauh dari pramuka juga, ngelibatinnya anak-anak pramuka, ikut karena ya gue lintas sebetulnya mah gue jalan dari pramuka untuk relawan bisa masuk ke pramuka ya kan, di situ pramuka bisa masuk ke relawan. Pramuka bisa jadi relawan HIP, dari HIP gue bisa memfasilitasi kegiatan buat anak-anak pramuka untuk kegiatan relawan gitu kan. Iya. Berarti emang ini ya di masa-masa kayak gini lu masih tetap pramuka karena lu masih mikirin konsep-konsep kegiatan yang bakal lu luncurkan setelah pandemi ini ya. Emang kan harusnya kan pesta peraga itu tahun ini ya? Iya. Pesta peraga itu 2 tahun sekali atau setahun sekali? Setahun sekali. Dua atau satu? 1 tahun. 1 tahun sekali. Yang kemarin terakhir keempat. Cuma kan karena break kemarin itu masa-masa tenggang, masa-masa pergantian ketua. Oh transisi lah ya. Sekarang
sekarang juga tunda lagi nih. Harusnya kemarin di awal tahun karena ada pandemi ini kan, akhirnya tertunda lagi Mus Panitra. Ya udah jalanin aja dulu. Jalanin aja ya. Karena emang itu ditunggu-tunggu juga sih. Si Pesta Praga itu. Ya gua sendiri ya ngeliat maksudnya gemerlap dan kerennya Pesta Praga. Ya kayak apa tuh gua ya apalagi peserta-pesertanya bener-bener itunya yang itu wah kata gua kok bisa gitu sekolah bisa mendukung segininya. Nah itu pokoknya gua mikirnya gini. Gugus depan yang SMA, SMK, MA atau pondok pesantren yang ikuti Pesta Praga itu nggak ada yang gugus depan miskin. Gue bilang begitu ya. Karena modalnya bener-bener modalnya bener-bener apalagi yang niat banget. Yang niat banget tuh ya kalau diangkat maksudnya anggaran 10 juta mah bohong dia kalau cuma 10 juta gitu pasti di atas 10 juta dia buat mempersiapkan Pesta Praga ini. Kalau nggak salah ya selentingan sih ya. Yang juara umum kemarin itu dia ngabisin anggaran sampai 15 juta. Nah itu dia berarti kan emang benar-benar antusias banget kan dia masih Pesta Praga itu kan. Ya tapi nah di situ uniknya Pesta Praga itu dia itu ada proses pembelajaran yang jarang orang lihat. Iya. Jadi dia jiwa muda itu pengen juara, pengen menang gitu kan. Ambisi, jiwanya ada. Ya kan. Kita buat wadahnya, sistem belajar. Nah, kita buat wadahnya, Pesta Praga namanya. Nah, alurnya nih. Jadi kita ngambil nih, apa yang kurang? Kita ngambil budaya, ya kan. Orang itu nggak ada yang bisa, ada kan dia basic ya. Kreativitas itu ada semua, kreativitas ya kan, kedisiplinan, royongnya ada semua. Mereka itu rata-rata persiapan ada yang 3 bulan, 4 bulan ya kan persiapannya itu. Itu ada yang hamil 1 minggu itu udah kayak rumah sekolah itu jadi rumah. Nggak pernah pulang, nggak pernah pulang. Bukan latihan sebutnya juga apa kayak kerja. Ada yang punya sekolah punya moto ketika lomba itu kerja menang. Kalau nggak kerja nggak menang dia. Karena properti yang banyak disiapin properti. Dari dulu itu yang paling megah itu acara Sukamulya naik karnival itu ya kita juga support tuh dari Dispora. Itu Dispora punya kostum etnik, dia itu hampir 45, alhamdulillah disupport sama Dispora Putar, diturunin semua tuh itu. Panjang dari ujung pasar Cepaku sampai masuk ke kecamatan. Tuh rapet. Berarti emang Pramuka tuh keren ya kalau nyampe ada night karnaval atau night festival kayak gitu ya. Itu terinspirasi dari Jember Ethnic Carnival. Itu emang biasanya adanya di wilayah sana yang apa kepada budaya itu benar support ya. Cuma yang gua salut nyampe itu tadi Ki. Kan Dispora itu kan emang naungin pemuda ya. Dia benar-benar support ke Pramuka karena emang Pramuka kan isinya pemuda-pemuda ya. Biasanya juga ya mungkin itu oknum-oknum kali ya. Ada aja yang nggak support gitu dari yang lembaga-lembaga yang naungin pemuda tapi dia nggak support gitu kan. Lu nih Ki. Gue masih nanya dulu masih tentang Pesta Praga. Pesta Praga tuh yang mau nonton bayar nggak? Ya. Ini kita 1, 2, 3 itu ini mah jujur aja lepas lah kita biar tahu semua. Biar tahu yang ikut Pesta Praga tahu. Kita itu dari pertama, kedua, ketiga itu free, bebas. Nonton nggak bayar. Segitu kerennya nonton nggak bayar. 1, 2, 3 ya. Bukan yang keempat. Ketika keempat itu kita benar-benar konsep gila banget. Itu acara camping tingkat ranting ya. Bisa disurvei yang ngabisin angka 80 juta. Yang ngabisin kegiatan di ranting yang ngabisin angka 80 juta. Ya cuma di situ kegiatan itu. Itu uangnya dari mana? Gua juga nggak tahu. Iya, lu anggarannya ada di mana? Satu pendaftaran. Pendaftaran emang ada yang ngomong ya. Itu nomor paling mahal katanya kabarnya. Pasti. Pendaftaran itu 1 juta. Tapi dapat kaos. Wajar sih kalau dibagi per orang itu cuma 1 orang 100.000. Sama aja kalau sama kegiatan cabang atau kegiatan di daerah ya yang 150. Rainas aja 600.000 pendaftaran. Rainas per orang. Cuma kemarin gua gua kemarin ngobrol sama Pembina Gus depan Penggalang. Sekandalan ranting juga dia di Kuartir lagi. Jambore nasional itu bayarnya sampai di angka 2.000.
Ya, kalau lu Rainas 600 hitungannya murah Ki. Itu pendaftarannya, pendaftaran peserta fee-nya. Oh, Untuk keseluruhannya itu gua kemarin hampir menyentuh angka 3 juta. tapi gede. Gede. Oh iya iya. Ya emang karena kan ya kita yang nganggarin itu juga peserta juga. Ya. Ketika pendaftaran dari panitia sekian gitu kan. Nah, dari peserta itu ngumpul. Event nasional loh gitu kan, nggak keren mah, nggak gila, ya nggak keren nggak sayang loh, nama baik Kabupaten Tangerang loh, nggak keren atau masa gitu ya, gengsi lah sama tetangga gitu kan. Dan bayar nggak? Apanya? Ya, oh yang tetangga empat, nah empat. empat itu ya sebetulnya pas terakhir nih kita, itu ya dari panitia udah kepusingan ya, angka 80 juta ya kan. Kurang tuh. Lu harus ya, nutup dari mana gitu ya, nutupnya dari mana. Hamin apa hari kedua itu. Ya udahlah kita rebis aja lah. Untuk masuk untuk menonton ya kita juga yang pertama kan bayar ada yang kita itu paling berat itu satu di trofi, kedua di apa? Stand. Itu ada namanya apa namanya itu? Pesta Praga Expo ya. Expo, jadi per sekolah itu nanti dikasih apa, ada disiapin tenda booth ya, kayak festival kayak gitu. Nah itu mereka kayak bikin tema sesuai dengan provinsi masing-masing ya. Nah provinsi masing-masing itu emang udah kayak karena udah kayak apa ya, udah kayak acara-acara besar gitu kan ya, tendanya stand bazar udah kayak bener-bener festival beneran lah gitu kan. Baris semua itu kan lumayan angkanya ya, makanya dari nutupin di situ ya. Berapa angkanya? Apanya? Penonton bayar? Murah sih kita mah nggak kayak acara penggalang, cuman dipinta 5.000 dapat es. Oh 5.000 tapi dapat cashbacknya atau es ya? Karena banyak juga sih nggak yang banyak kayak nggak masuk akal gitu ya. Ya gue sih salah satu orang yang nggak ngedukung penonton di acara kegiatan pramuka itu bayar. Ya kalau misalkan maaf nih ya, kalau bayar parkir mungkin normal. Cuma kalau misalkan mau nonton atau mau silaturahmi sama teman-teman yang ada di kegiatan itu bayar di mana gitu. Ya. Ya, gue juga awalnya berat ya buat ngambil keputusan itu. Karena satu sih kita cekoknya itu anggaran dah ini. Itu booth itu dadakan, jadi karena gue buat nutupin booth, akhirnya kita karena dulu itu sponsor nggak jadi kalau salah, jadi ada sponsor yang mau ngasih tenda booth, akhirnya ketika min 2 nggak jadi, ya akhirnya kita gimana? Udah janji sama peserta ada tendanya, tahu min 2 nggak ada juga, akhirnya tuh ya akhirnya ngeliat angka lagi kurang, ya udah, tapi tetap aja nggak nutupin, sebetulnya nggak nutupin. Cuma kalau lu sebenarnya memperbolehkan nggak kalau misalkan ada penonton bayar? Mungkin kayak tadi gue bilang, gue orang salah satu yang larang. Misalkan ada orang yang nanya ke gue kan gue juga punya vendor ya, maksudnya vendor trofi. Orang yang mau bikin kegiatan itu pasti ke tempat gue dulu. Curhat ya. Gue orang yang salah satu orang yang pertama kali gue yang tanyain sistem penilaian, baik dari juri kegiatannya. Yang kedua itu yang gue tanyakan itu nonton bayar apa enggak. Kalau misalkan bayar itu udah gue larang keras sebenarnya. Ya gue kasih saran lah, usahakan aja kalau cuma nonton jangan bayar, kecuali memang benar-benar ada feedbacknya ke si yang bayar itu atau itu. Sekarang juga udah musim sih yang kayak apa, beli pin atau beli beli minuman begitu. Cuma gua nggak setuju banget kalau misalkan orang yang mau nonton itu bayar karena pengen nutupin anggaran. Itu gua nggak setuju banget, apalagi dibisnisin kayak gitu. Nggak sedikit loh Kak, selesai kegiatan mereka berbisik-bisik nih ya, kita dapat uang 10 juta dari ini. Nah tapi kedengeran sama orang. Nggak sedikit itu orang yang seperti itu. Iya, gue sih nggak berharap besok-besok ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu, terutama di Kabupaten Tangerang, karena cuma di Kabupaten Tangerang. Yang pramuka ya? Pramuka. Di luar sana nggak ada. Kalau ada larangan nonton, ada mungkin karena ada beberapa kegiatan atau beberapa lomba yang emang nggak boleh disusupi sama penonton. Tapi setelah gerbang itu dibuka, kegiatannya boleh ditonton, ya tonton aja, nggak ada bayar ini, bayar itu, bayar ini, kecuali larangan-larangan kayak dilarang buang sampah sembarangan, kecuali dilarang masuk kalau nggak pakai seragam pramuka itu bisa.
dilarang kalau mau ngerokok jangan di acara kegiatan tapi di luar kegiatan. Nah itu nggak jadi masalah. Cuma kalau misalkan nonton bayar itu gue udah gini banget. Iya. Kalau menurut gue sih itu mah ya cuma kembali lagi ke ini ya. Saran sih buat panitia sih ya kita di kegiatan pramuka kita kan prinsipnya prinsipnya itu pendidikan karakter. Iya. Gitu aja pendidikan karakter. Ketika kita ini kan tren pramuka event bayar itu kan karena mungkin lihat organisasi tetangga yang menyerahkan hal seperti itu. Ya menurut saya mah ya kita akan sisinya pendidikan karakter. Cukup cakupan kita itu bukan hanya peserta tapi penonton itu juga masuk ke dalam cakupan kegiatan ya kan.